Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, tanpa berlama-lama, Mimin lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2553 sampai bab 2556. Pada saat yang sama, di sebuah villa keluarga tunggal di kota Hong Kong, beberapa orang berdiri di sana. Ada 3 pria dan 2 wanita, berdiri membentuk lingkaran. Di kaki mereka, seorang wanita gemuk tergeletak mati di tanah. Jika diperhatikan lebih dekat, yang melakukan ilusi di pesawat adalah bibinya. Salah satu pria berkata, "Apakah ini benar-benar Wang Ersao? Dia dibunuh." "Iya, ini sangat aneh, keterampilan ilusi Wang Ersao ini tidak ada bandingannya di dunia. Berapa banyak master yang telah dia bunuh? Bahkan jika dia tidak berhasil, dia tidak akan pernah melakukannya. Orang yang melewatkannya sebenarnya terbunuh kali ini," kata orang lain. "Aneh sekali, bisakah kamu mencari tahu siapa pelakunya?" tanya pria lain. Seorang wanita yang bertanggung jawab atas masalah tersebut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada petunjuk sama sekali." Setelah pesawat mendarat dan semua penumpang lainnya pergi, pramugari mengetahui bahwa Nyonya Wang telah meninggal, dan kemudian melaporkannya kepada atasan. "Orang-orang kami mendapat berita, lalu kami membawanya kembali." "Bukankah mungkin Zhou Qian adalah orang yang kuat?" kata orang pertama yang berbicara. Wanita berkulit putih lain yang diam sebelumnya berkata, "Tidak. Menurut catatan, Zhou Qian adalah orang biasa. Informasi yang diberikan kepada kami oleh Tahta Suci Timur tidak boleh salah. Ya, saya akan menyelidikinya hati-hati." Setelah itu, Zhou Qian hanyalah orang biasa, dan hanya ada beberapa preman dari keluarga Wang di sebelahnya. Bahkan jika mereka berkumpul, mereka tidak bisa menjadi lawan dari saudara ipar kedua Wang. "Biarkan sendirian membunuh saudara ipar kedua Wang," kata seorang pria berjanggut. "Apakah ada master lain di pesawat itu? Masalah ini masih perlu diselidiki. Pokoknya, masih ada 3 hari lagi. Konferensi Persiaoci Green akan segera dimulai. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan Saint Eastern demi si Tahta Suci. Ketika saatnya tiba, cabang Tahta Suci Saint Timur kami di Tiongkok akan merasa bangga dan bangga," kata pria terkemuka itu. Semua orang menjawab ya. "Namun, saya mendengar bahwa ada beberapa kelas berat yang datang dari Tahta Suci Saint Eastern," seseorang bertanya. "Iya, aku juga mendengarnya. Tapi kita belum pernah bertemu," wanita berbaju putih itu berkata. "Dikatakan bahwa mereka datang untuk hal lain, dan misi sekolah seni bela diri kita. Sepertinya memang begitu. Masa sulit baru-baru ini." Kemudian, tidak ada yang berbicara, dan mereka semua menundukkan kepala dan memandangi saudara ipar kedua Wang yang jatuh ke tanah dan meninggal. Pada saat yang sama, di sisi lain, trio Tahta Suci Saint Eastern yang sebelumnya berpartisipasi dalam negosiasi di ibu kota kini berada di ruang tunggu bandara. Pria berwajah tegas itu duduk di sana, masih diam saja. Wanita dengan stoking sutra merah datang membawa minuman, duduk di sebelah pria tegas itu, dan menyilangkan kaki. Gaun seksinya sekali lagi menarik perhatian semua orang di sekitarnya untuk melihatnya. Seorang anak laki-laki yang duduk di seberangnya mengintip ke arahnya dari waktu ke waktu. Setelah wanita dengan stoking sutra merah mengetahuinya, dia tidak marah, malah melirik anak kecil itu dengan genit. Hal ini membuat anak kecil itu kebingungan. Anak kecil ini tidak tahu kalau kata seks ada pisau di kepalanya. Jika dia benar-benar memprovokasi wanita berambut merah ini, dia akan mati mengenaskan. Pada saat ini, pria dingin di sebelahnya berkata, "Starscream, berhentilah bermain-main, sudahkah Anda menyelidiki semuanya dengan jelas?" Starscream tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, penyelidikan telah selesai. Anak laki-laki bernama Ye Chong adalah di sini sekarang, di kota Hong Kong." "Benarkah? Dia juga pergi ke kota Hong Kong, dan itu menarik sekali," kata pria dingin itu. "Anak ini sombong sekali di meja perundingan. Saya akan lihat bagaimana dia memohon belas kasihan ketika saatnya tiba. Saya akan menyiksanya dan kemudian membunuhnya," kata Starscream.
Pria dingin itu melanjutkan, berita dari atas adalah bahwa orang-orang yang kalah dari tahta suci Timur cabang Tiongkok juga melakukan tugas di kota pelabuhan. Tahta suci meminta mereka untuk menyita barang lain. Pecundang pergi, saya kira misi itu seharusnya sangat sederhana. Starscream tersenyum. Pria tegas itu mengangguk, ya, ini semua masalah Tiongkok. Ini hanya tentang merebut buku pedoman pedang dari sebuah keluarga yang kumuh. Tidak heran, ini masalah sepele. Starscream tersenyum. Lalu dia berkata, ayo pergi dan ambil manual pedang. Setelah Ye Chong memotongnya menjadi 8 bagian, kita dapat melihat apakah limbah ini dapat menyelesaikan tugasnya. Saat dia berbicara, pria gemuk kekar itu juga datang, memegang burger di tangannya dan mengunyahnya di mulutnya. Serahkan padaku jika waktunya tiba, dan aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri, kata Fatih sambil duduk di sebelah Starscream. Ketika dia melihat seorang pria kekar di samping wanita dengan stoking merah, anak laki-laki kecil yang dari waktu ke waktu mengintip wanita dengan stoking merah dengan cepat menundukkan kepalanya ketakutan dan tidak berani melihat lagi. Setelah penerbangan itu, Tide tinggal di rumah sakit selama 2 hari penuh sebelum dia bangun. Ia tidak pernah percaya bahwa apa yang dialaminya saat itu adalah mimpi buruk. Kemudian, dia segera melaporkan semua yang ada di pesawat itu kepada tuannya Wang Wanseng. Setelah Wang Wanseng mendengar ini, dia mendengus dingin dan berkata kepada Tide, ini bukan mimpi buruk, itu hanya sekelompok orang jahat yang ingin melakukan sesuatu pada Zhou Qian. Benarkah? Wajah Tide sangat ketakutan sehingga wajahnya berubah warna. Setelah itu, Wang Wanseng meletakkan teleponnya dan memberitahu keluarganya tentang kejadian tersebut. Wang Wanseng bukanlah anggota keluarga biasa. Dia adalah putra tertua dari keluarga Wang yang menempati peringkat keempat di antara 36 geng surgawi dari suatu keluarga tersembunyi. Ia sendiri berada di peringkat keempat dalam daftar tangga. Keluarga Wang lebih kuat dari keluarga Song peringkat kelima. Kekuatan nenek moyang keluarga Wang tidak dapat diprediksi, dan kepala keluarga Wang saat ini, Wang Xihai, juga merupakan eksistensi yang sangat kuat dan menakutkan. Saat ini, Wang Xihai sedang duduk di ruang tamu, dengan 2 orang duduk di depannya. Salah satunya adalah Song Huiming, tetua kedua dari keluarga Song saat ini yang berada di peringkat kelima, dan yang lainnya secara mengejutkan adalah Zhou Qiong, peri pedang kecil dari keluarga Zhou. Di belakang Zhou Qiong, masih ada Anu yang tegas dan membosankan. Ketika Wang Wanseng masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhou Qiong secara diam-diam, dengan tatapan yang agak cabul di matanya. Lalu, dia menceritakan semuanya tentang celana ketat yang ada di pesawat. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam melirik Zhou Qiong tidak jauh dari situ. Faktanya, dibandingkan dengan Zhou Qian, Zhou Qiong lebih cantik, dan memiliki aura keabadian dan aura tersendiri. Namun reputasi Zhou Qiong, sang pedang kecil abadi, sangat luar biasa. Meski Wang Wanseng memiliki niat jahat, tidak mudah untuk berhasil. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, jauh lebih mudah berurusan dengan saudara perempuan Zhou Qiong, Zhou Qian. Faktanya, Zhou Qian juga merupakan anggota keluarga Zhou dan merupakan saudara perempuan Zhou Qiong. Namun, setelah Zhou Qian lahir, dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Hal ini juga sangat umum terjadi di antara keluarga terpencil, yang akan mengirimkan anak-anak tersebut langsung ke manusia. Walaupun mereka tidak memiliki bakat untuk berkultivasi, namun anak-anak tersebut kurang lebih cerdas dan memiliki beberapa bakat lain, baik berbisnis, menjadi pejabat, atau bekerja di industri lain, mereka bisa menjadi elit di berbagai industri. Oleh karena itu, ini juga bisa menjadi mata-mata keluarga tersembunyi di dunia fana. Misalnya, Zhou Qian menjadi bintang karena bakat menyanyinya. Setelah Wang Wanseng selesai membicarakan apa yang terjadi di pesawat, beberapa orang terdiam sejenak. Wang Xihai, Song Huiming, dan Zhou Qiong semuanya tahu bahwa ini bukanlah mimpi, tetapi seseorang diam-diam telah memanipulasinya. Zhou Qiong berkata, sepertinya mereka benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap keluarga Zhou saya,
kali ini keluarga Zhou saya harus bergantung pada bantuan dua paman. Sejak pertempuran terakhir dengan leluhur keluarga Zhou dan Ye Chong gagal. Sejak saat itu, dia jatuh dalam keputusasaan dan jatuh tepat di luar peringkat 36 tiangang dari keluarga dunia tersembunyi. Tapi semua orang melihat bahwa Ye Chong terinspirasi untuk menembus batas kemampuannya dan menjadi Raja Pedang saat dia bertarung melawan leluhur keluarga Zhou. Sejak saat itu, semua orang juga tahu bahwa ilmu pedang keluarga Zhou diwarisi dari Dewa Pedang Krisan. Oleh karena itu, banyak orang mulai mendambakan panduan pedang keluarga Zhou. Kali ini, keluarga Zhou mendapat kabar bahwa ada ahli dari organisasi asing yang ingin memulai dengan Zhou Qian dan mencuri panduan pedang keluarga Zhou. Selain itu, dikatakan bahwa kekuatan pihak lain itu kuno dan kuat, dan kekuatannya sangat kuat. Keluarga Zhou tidak punya pilihan selain mengundang keluarga Song dan keluarga Wang untuk membantu. Saat itulah Wang Wanseng mengirimkan celana ketat untuk melindungi keselamatan Zhou Qian. Tentu saja, Wang Wanseng juga memiliki tujuannya sendiri dalam melindungi Zhou Qian. Wang Sihai melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, keponakanku, keluarga Wang dan keluarga Songku akan membuatkan keputusan untukmu. Keluarga tersembunyi kita sudah memiliki semangat yang sama. Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar mengambil keuntungan darinya? Oh tidak, maksudku, bagaimana kamu bisa membiarkan orang luar menindasmu?" Zhou Qiong tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa tujuan Wang Sihai terlalu jelas. Faktanya, keluarga Wang dan keluarga Song membantu keluarga Zhou dengan cara ini hanya untuk panduan pedang keluarga Zhou. Apa yang dilakukan keluarga Zhou tidak diragukan lagi adalah menjilat darah dengan ujung pisau. Iya, dan konon masalah ini ada hubungannya dengan hantu. Merupakan keinginan umum keluargaku yang tersembunyi untuk melenyapkan hantu. Jangan khawatir, pamanmu Wang dan aku akan bekerja sama untuk melindungi keluarga Zhou. Lagu Huiming segera berkata. Wang Sihai mengangguk dan berkata, "Ya, jangan khawatir, lihat jamnya. Sudah waktunya kita berangkat dan pergi ke kota pelabuhan." Setelah mendengar ini, Zhou Qiong segera berterima kasih kepada mereka berdua. Wang Wanseng juga sangat gembira setelah mendengar ini. Kali ini dia akhirnya bisa pergi ke Zhou Qian lagi. "Selama Anda pergi ke sana secara langsung, mengapa Anda tidak menjatuhkan Zhou Qian?" Kemudian, Wang Sihai dan Song Huiming saling memandang, dan mereka berdua melihat beberapa petunjuk di mata satu sama lain. Keduanya saling memandang dan tersenyum, dan mereka secara alami tahu apa yang dipikirkan orang lain. Mereka berdua memiliki pemikiran serius tentang kumpulan panduan pedang Dewa Pedang Krisan milik keluarga Zhou. Pada saat yang sama, di sisi lain, Ye Chong benar-benar mengusir Zhou Qian keluar dari mobil. Kemudian, Ye Chong pergi bersama Lin Wan dengan mobilnya. Zhou Qian mengutuk, dia tidak menyangka bahwa dia, seorang bintang besar, akan diperlakukan seperti ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Brengsek bajingan, berpura-pura saja, akan kulihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura," gumam Zhou Qian. Dia sangat terkejut, bukankah Ye Chong benar-benar ingin menjemputnya? "HMPH, aku peduli padamu, bocah nakal, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya." Zhou Qian mengutuk dan berjalan kembali. 2 hari kemudian, Pulau Lanruo. Langit cerah, angin sepoi-sepoi, dan matahari bersinar cerah. Pulau Lanruo merupakan pulau buatan yang dibangun oleh kota pelabuhan di dermaga lepas pantai. Pulau ini memiliki pemandangan yang indah dan udara yang segar, menjadi tempat favorit warga Hong Kong untuk berlibur dan hiburan, juga menjadi salah satu tempat wisata selebriti internet di kota Hong Kong. Ye Chong dan Lin Wan membuat janji untuk mengunjungi Pulau Lanruo hari ini. Namun, sesampainya di sini, mereka menemukan bahwa Pulau Lanruo sudah penuh sesak dengan manusia. Meski banyak wisatawan di Pulau Lanruo pada hari kerja, namun jumlahnya tidak akan pernah sebanyak saat ini. Ini hampir seperti perasaan mengunjungi objek wisata populer pada hari libur resmi. Bahkan jika Dewa Tanah datang, mereka tidak akan pernah bisa melewati kerumunan.
Ye Chong tidak tahu sampai dia melihat spanduk besar di sebelahnya. Ternyata saat ini ada seorang chaebol besar yang akan mengambil alih seluruh pulau dan mengundang bintang populer untuk tampil di sini. Dan bintang besar ini tidak lain adalah Zhou Qian. Begitu warga mendengar bahwa Zhou Qian akan datang, mereka datang ke sini satu demi satu, menciptakan kerumunan besar orang. Berkendaralah dari pusat kota Harbor City ke dermaga di sini dan parkir mobil Anda di tempat parkir. Dari dermaga terdapat jembatan kayu sepanjang sekitar 2 km yang bisa mengarah langsung ke pulau tersebut. Berdiri di atas dermaga, Anda bisa melihat Pulau Lanruo dari kejauhan, dengan pemandangan indah dan pepohonan yang menjulang tinggi. Di sebelah pulau juga terdapat fasilitas taman bermain. Saat ini ada air mancur yang sedang menyembur. Tetesan air dari air mancur tersebut jatuh membentuk pelangi besar di bawah sinar matahari. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh orang. Namun kini, jembatan kayu yang membentang sepanjang 2 km itu sudah ramai dikunjungi orang. Orang-orang berjalan silih berganti, saling berkerumun untuk maju. Hampir tidak ada jarak antar orang, dan setiap langkah sangat lambat. Bahkan Ye Chong pun tak bisa menahan kekagumannya saat melihat pemandangan ini. Jembatan kayu ini memang dibangun dengan kokoh. Perkiraan konservatif, setidaknya ada beberapa ribu orang berdiri di atas jembatan kayu tersebut. Jembatan kayu tersebut masih kuat dan belum diinjak. Ketika Lin Wan melihat adegan ini, hatinya membeku pada awalnya. Dia berkata, "Lupakan saja, sepertinya kita tidak bisa masuk. Tapi saya tidak menyangka Zhou Qian benar-benar terlalu populer." Mereka berdua sedang melihat kerumunan di jembatan, dan ketika mereka menghela nafas, Zhou Qian tiba-tiba muncul di depan mereka, di belakang. "Kenapa kalian berdua benar-benar menghantui," kata Zhou Qian. Saat itulah Ye Chong dan Lin Wan menyadari bahwa Zhou Qian masih menutupi wajahnya dengan erat. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu di sini untuk melihat penampilanku juga?" Zhou Qian menatap Ye Chong dengan dingin. Zhou Qian masih khawatir Ye Chong melemparkannya ke tengah jalan kemarin. Ye Chong mengangkat bahu, "Kamu terlalu memikirkannya. Musim semi telah tiba. Saya pikir sinar matahari sangat bagus akhir-akhir ini. Kami hanya datang ke sini untuk bermain." "Haha, benarkah? Apakah kamu ingin masuk ke sini?" Zhou Qian bertanya. Ye Chong berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Zhou Qian mendengus dingin, "Kamu berpura-pura menjadi apa? Biarkan aku memberitahumu. Ada pameran dagang di sini hari ini. Ya, aku diundang untuk tampil, makanya banyak sekali orang-orang. Kalau mau bersenang-senang, menurutku lebih baik menunggu 1 hari lagi." Saat dia mengatakan ini, sebuah speedboat kecil sudah berhenti di tepi pantai. Zhou Qian berkata dengan bangga, "Anda tahu, Anda di sini untuk menjemput saya. Apakah Anda ingin saya menarik Anda?" Lin Wan cukup bersemangat. Akan sangat bagus jika dia bisa pergi ke sana dan menonton konser Zhou Qian. Tanpa menunggu jawaban Ye Chong, Zhou Qian melanjutkan, "Tapi, maaf, perahu ini sepertinya agak kecil. Adikku, menurutku kamu orang yang baik. Jika kamu ingin naik, aku akan mengantarmu ke kapal. Tapi siapa lagi? Kurasa lupakan saja." Ini jelas merupakan balas dendam atas Ye Chong yang menjatuhkannya kemarin. Lin Wan memandang Ye Chong. Meskipun dia ingin pergi, dia tidak bisa meninggalkan Ye Chong. "Lupakan saja, aku juga tidak akan pergi," kata Lin Wan. "Oke, aku tidak peduli denganmu," Zhou Qian mencibir. Karena itu, Zhou Qian menaiki kapal pesiar itu sendirian. Saat ini, orang-orang yang berada di jembatan semuanya berkeringat deras. Mereka juga menemukan bahwa seseorang benar-benar naik speedboat, yang sepertinya sedang menuju ke tengah pulau. "Seseorang bisa naik kapal pesiar, ya, siapa itu?" "Tidak," seseorang dengan mata tajam berkata. "Kalau begitu, itu Zhou Qian." Setelah mendengar ini, semua orang langsung bersorak. Zhou Qian, aku mencintaimu." Semua orang bersorak, mereka datang ke sini untuk menderita. Tetapi mereka semua datang menemui Zhou Qian, tetapi mereka tidak menyangka akan melihat Zhou Qian di sini. Banyak orang berpikir itu sepadan. Zhou Qian sudah naik perahu.
kita harus cepat, teriak seseorang. Kerumunan kembali bersorak, dan orang-orang di belakang menekan orang-orang di depan, tampak bergerak sedikit lebih cepat, tetapi masih lebih lambat dari siput. Lin Wan menghela nafas, ternyata ada pertunjukan Zhou Qian di sini. Pantas saja ada begitu banyak orang. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan datang. Ye Chong juga mengangkat bahu dan berkata, saya tidak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Penampilan Zhou Qian. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak beruntung. Lin Wan berkata, saya juga ingin pergi melihat pertunjukan Zhou Qian, tetapi ada terlalu banyak orang. Bagaimana kalau kita datang di lain hari? Hari ini benar-benar tidak cocok. Meskipun Lin Wan mengatakan ini, Lin Wan jelas tampak sangat mengecewakan. Ye Chong tidak punya pilihan selain naik dan memotong jembatan. Dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Ketika mereka berdua berbalik dan hendak pergi, mereka tiba-tiba mendengar seseorang di sebelah mereka berkata, dengar, apakah Anda memberitahu saya, versi bawang hijau apa yang lebih baik yang dijual hari ini? Benarkah? Ya, sepertinya disebut bawang merah yang lebih baik. Apakah itu bagus? Siapa yang tahu, tapi penyelenggaranya cukup kaya, dan mereka bahkan mempekerjakan Zhou Qian sebagai juru bicara. Hehe, itu hanya satu. Bisakah penjual daun bawang masih mempekerjakan Zhou Qian? Tampaknya dia adalah seorang Nou Feo Riche. Mendengar ini, Ye Chong tercengang. Mengapa Nou Feo Riche yang menjual daun bawang terdengar begitu akrab? Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yu Xinlan. Tanpa diduga, Yu Xinlan memang sedang berada di Pulau Lanruo, dan sangat sibuk saat ini. Dia memarahi staf. Mengapa Zhou Qian belum datang? Tidak datang sekalipun selama latihan. Sekarang saya terlambat untuk pertunjukan. Apakah tidak apa-apa? Staf di sebelahnya berkata kepada Xinlan, dia akan segera ke sana. Zhou Qian Wang Hui, bos di belakang layar, telah tiba, dan sekarang Zhou Qian juga telah menerima panggilan. Dia akan segera ke sana. Kemudian, telepon Yu Xinlan berdering. Yu Xinlan awalnya sangat mudah tersinggung. Tetapi ketika dia mengangkat telepon, dia menemukan bahwa itu adalah Ye Chong yang menelepon. Yu Xinlan segera menjadi bersemangat, lalu menamparkan keningnya, teringat bahwa dia belum memberitahu Ye Chong tentang masalah ini. Tuan Ye, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Apa? Anda berada tepat di sebelah Pulau Lanruo. Ye Chong bertanya, apa yang terjadi? Kemudian Yu Xinlan memberitahu Ye Chong masalahnya. Baca lagi. Ternyata melalui usaha tak henti-hentinya Yu Xinlan dan beberapa herbalis, beberapa daun bawang dari Yaochi Green akhirnya diubah hingga ke tingkat yang bisa dimakan orang awam. Meski kandungan energi spiritual pada daun bawang Yaochi telah berkurang hampir 1/100 juta, namun khasiat obatnya tetap tidak kurang dari 10 ginseng, dapat memperpanjang umur dan menguatkan tubuh, serta tidak ada efek samping. Apalagi outputnya meroket, dan biayanya bisa dikatakan hampir sama dengan bawang hijau biasa. Bawang hijau Yaochi sudah menjadi produk yang sangat populer di dunia seni bela diri. Dan bawang merah Yaochi versi yang dikebiri ini, yang disebut bawang merah yang ditingkatkan oleh Yu Xinlan, tidak terlalu populer di dunia fana. Karena masyarakat merasa propaganda perbaikan bawang hijau terlalu berlebihan. Barang bagus, murah sekali, itu pasti bohong. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat tidak percaya dengan bawang merah unggul ini sehingga penjualannya kurang baik. Sejak itu, Yu Xinlan telah menyiapkan pameran semacam itu, dan secara khusus menemukan penyanyi populer Zhou Qian sebagai juru bicara King Chong. Dengan cara ini, reputasi bawang merah yang lebih baik dapat dibangun. Dan kali ini, alasan Zhou Qian datang ke kota Hong Kong juga karena masalah ini. Setelah mendengar ini, Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi bahwa Yu Xinlan memiliki kemampuan seperti itu. Belakangan, Yu Xinlan bertanya mengapa Ye Chong ada di sini. Ye Chong berkata, kami awalnya ingin mengunjungi Pulau Lanruo hari ini, tapi kami tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang datang ke sini. Yu Xinlan bertanya lagi, Tuan Ye, apakah Anda sudah sampai di tepinya? Saya akan mengirim seseorang ke sana. Segera jawab. Kemudian,
Yu Xinlan memanggil staf. Ketika para staf mendengar bahwa bos besar yang bahkan lebih besar dari Yu Xinlan telah tiba, mereka tidak berani mengabaikannya dan segera mengatur agar sopir speedboat untuk menjemput orang tersebut. Saat ini, speedboat menjemput Zhou Qian dan sudah mencapai kecepatan normal. Zhou Qian sedang berada di speedboat dan sedang menelepon. Orang di seberang telepon adalah Wang Hui. Apakah kamu sudah di sini? Aku akan segera ke sana. Ya, aku juga melihatnya. Ada begitu banyak orang, sepertinya. Hadiahku sebelumnya benar-benar kurang. Aku pasti tahu ada begitu banyak orang. Bagaimana hadiah ini bisa cukup? Kali ini, saya setidaknya akan menggandakannya. Saya akan memberitahu mereka ketika saya sampai di sana. Jika tidak berlipat ganda, saya tidak akan bertindak. Saya seorang bintang besar, dan mereka memberi saya jumlah yang sangat kecil. Uangnya, Anda tidak memberitahu saya bahwa akan banyak orang yang datang, harus berlipat ganda. Sopir speedboat juga menerima telepon dari staf. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menoleh. Zhou Qian tertegun dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Sopir speedboat berkata, "Ya, seperti ini, bos besar pameran dagang kita ada di sini. Saya kebetulan ada di dekatnya. Dia meminta saya untuk menjemputnya. Jika waktunya tiba, ayo pergi ke sana bersama-sama." Zhou Qian sedikit tidak senang pada awalnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa itu adalah bos besar di baliknya, dia tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, ayahnya lah yang bertanggung jawab, sponsor. Zhou Qian juga ingin melihat, siapa bos di balik ini. Meskipun dalam hati Zhou Qian, pihak lain hanyalah orang kaya baru yang menjual daun bawang. Setelah itu, speedboat kembali ke pantai. Memikirkan hal ini, Zhou Qian secara khusus menyisir rambutnya. Setelah speedboat sampai di tempat yang disepakati, ternyata hanya ada 2 orang yang menunggu di sana. Zhou Qian tiba-tiba menyadari bahwa kedua orang ini tidak lain adalah Ye Chong dan Lin Wan. Zhou Qian terdiam dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu tidak segera pergi dari sini? Benar-benar menjengkelkan, dan kamu ingin masuk bersamaku." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh speedboat pengemudi. "Maaf, apakah Anda Tuan Ye Chong?" tanya pengemudi speedboat. "Iya, benar." Ye Chong mengangguk. Sopir speedboat langsung berkata, "Oh, ternyata Anda Bos Ye, silakan naik perahu. Bos sudah memberitahu saya datang menjemput Anda khusus." Zhou Qian tertegun. "Apa maksudmu?" Pengemudi speedboat terdiam. Melihat Zhou Qian, "Apakah kamu tidak tahu, ini adalah bos besar kami?" Zhou Qian memandang Ye Chong dengan heran. Apakah Anda bos besar di balik ini?" Ye Chong mengangkat bahu. "Itu benar, itu aku." Kemudian, dia dan Lin Wan naik ke kapal. Saat ini, para wisatawan yang baru bergerak kurang dari 10 meter di atas jembatan melihat kapal pesiar itu kembali lagi dan bahkan menarik mereka berdua ke dalamnya. Mereka semua sangat aneh dan iri. Tak satu pun dari mereka yang tahu mengapa seseorang bisa senasib dengan Zhou Qian. Namun, mereka tidak peduli. Ketika mereka melihat Zhou Qian kembali, mereka kembali bersorak. "Dalam waktu singkat, saya bertemu Zhou Qian 2 kali. Sepertinya menunggu sekian lama di bawah terik matahari dan berkeringat di sekujur tubuh tidak ada gunanya." Kapal pesiar itu mulai bergerak menuju pulau itu lagi. Zhou Qian benar-benar tidak menyangka Ye Chong akan menjadi bos besar. Namun, masuk akal untuk mengatakan bahwa Ye Chong adalah orang kaya baru yang menjual bawang hijau. Anak laki-laki ini memang sangat kaya, namun dia tidak seperti pemuda pada umumnya. Ini sungguh tidak terduga dan masuk akal, Zhou Qian berpikir. Tapi sekarang, Zhou Qian semakin berpikir bahwa anak Ye Chong ini telah merencanakan segalanya, dan dia hanya ingin merayu dirinya sendiri. "Sial, aku tidak menyangka kamu akan memainkan game ini dengan baik. Kamu membayarku untuk tampil, dan kamu bahkan memainkan permainan yang tidak disengaja dan sulit didapat denganku. Haha, itu menarik," pikir Zhou Qian dalam hati. Zhou Qian telah melihat banyak orang seperti ini. Mereka hanyalah orang desa, mungkin anak hilang kaya generasi kedua yang menghambur-hamburkan uang ayahnya.
Kamu benar-benar bekerja keras, bisik Zhou Qian. Meski suaranya sangat rendah, Ye Chong mendengarnya. Ye Chong terdiam, bertanya-tanya bagaimana Zhou Qian bisa begitu percaya diri. Lin Wan juga bertanya pada Ye Chong apa yang terjadi. Kemudian, Ye Chong menjelaskan keseluruhan ceritanya kepada Lin Wan. Setelah mendengarkan penjelasan Ye Chong, Lin Wan tiba-tiba menyadari, jadi begitu. Saya tidak menyangka kita bisa ikut bersenang-senang kali ini. Kebetulan sekali, Zhou Qian berdiri di sampingnya dan berkata dengan suara aneh, "Oke. Gadis kecil, kalian berdua tampil bagus. Apakah kamu ingin aku menganggap pertemuanmu denganku hanya kebetulan? Dia tidak mengatur semua ini. Haha, tapi kamu juga tampil bagus. Berapa banyak yang dia lakukan, menghabiskan, dipekerjakan? Anda sangat berbakat sebagai seorang aktor. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda pada industri film dan televisi?" Lin Wan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudari Zhou Qian, saya bukan seorang aktor. Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang Hai Chong." Zhou Qian mendengus. Ye Chong berkedip pada Lin Wan. "Tidak apa-apa, Xiao Wan, jangan pedulikan orang gila ini." Hampir dalam sekejap mata, speedboat telah tiba di sekitar Pulau Lanruo. Sinar matahari yang cerah menyinari perairan di sekitar pulau, dan ombaknya terjal dan sangat indah. Ada angin sepoi-sepoi di atas air, meniup rambutku. Pulau Lanruo ini jauh dari hiruk-pikuk kota, tidak ada polusi dari asap knalpot, serta pepohonan yang rimbun sehingga udaranya sangat segar. Setelah mendarat di pulau itu, Lin Wan menarik napas dalam 2 kali tanpa sadar. "Yah, ini memang tempat yang bagus untuk menjaga kesehatan," puji Lin Wan. Setelah mereka sampai di pulau itu, seseorang segera datang menyambut mereka. Orang pertama yang muncul adalah Yu Xinlan yang datang sendiri. Ketika Zhou Qian melihat Yu Xinlan, dia merasa sedikit cemburu. Dia tidak menyangka wanita ini begitu cantik dan dia tidak kalah dengan dia sama sekali. Meski memakai riasan tebal, Yu Xinlan hanya memakai riasan sederhana. Sosoknya yang tinggi dan temperamennya yang dewasa tidak kalah dengan miliknya meski dia berdiri di depannya. Yu Xinlan hanya mengangguk ke arah Zhou Qian, lalu berlari ke arah Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye, kamu kembali." Yu Xinlan menatap Ye Chong dengan sedikit rasa centil di matanya, dan ketika dia berbicara, dia langsung memeluk lengannya, memeluk Ye Chong. Wajah Ye Chong memerah, dan dia segera menarik lengannya, menyentuh hidungnya, lalu diam-diam melirik Lin Wan di sebelahnya. Lin Wan, yang berdiri di sampingnya, terlihat sedikit kesal dan melihat ke pohon besar di kejauhan, sepertinya tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini. Yu Xinlan tersenyum diam-diam, dia tahu apa yang terjadi begitu dia melihatnya. Tampaknya gadis kecil ini adalah simpanan bos Ye yang lain. Kemudian, Yu Xinlan mengedipkan matanya, berpura-pura serius, dan berkata kepada Ye Chong dengan penuh hormat, "Tuan Ye, siapa ini?" "Oh, temanku, namanya Lin Wan." Ye Chong berkata dengan wajah memerah. Yu Xinlan tersenyum dan berkata, "Nona Lin Wan, kamu sangat cantik, ayo masuk ke dalam dan bicara." Kemudian, Yu Xinlan memimpin dan berjalan di depan. Ye Chong dan Lin Wan mengikuti di belakang. Lin Wan berkata dengan marah, "Ye Chong, sepertinya kamu telah melakukan banyak hal selama ketidakhadiranmu." Ada rasa masam dalam kata-kata ini, wajah Ye Chong menjadi lebih merah, dan dia menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Beberapa orang sebenarnya mengabaikan Zhou Qian. Zhou Qian sedikit kesal, tapi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya diam-diam. Sebuah panggung telah didirikan di pulau itu, dengan gudang kerja darurat di belakangnya. Saat ini, sudah ada orang yang berdiri di sekitar panggung, dan panggung sudah penuh. Orang-orang ini semua tiba di sini lebih awal untuk menonton pertunjukan Zhou Qian. Setelah itu, beberapa orang masuk ke dalam gudang kerja melalui jalur karyawan. Di dalam studio kerja, selain beberapa perlengkapan fotografi dan audio, hanya terdapat meja berbentuk persegi panjang untuk istirahat. Semua orang sibuk, kecuali seorang pria gemuk berkacamata hitam,
memegang segelas bir dingin di tangannya dan meminumnya dengan santai. Orang ini tidak lain adalah Wang Hui, bos perusahaan hiburan, bos Zhou Qian. Ketika Wang Hui melihat Zhou Qian dan yang lainnya masuk, dia tersenyum tipis dan terlihat sangat bangga. Dia melambaikan tangannya kepada Zhou Qian dengan sangat agresif dan meminta Zhou Qian untuk duduk di sampingnya, seolah-olah Zhou Qian hanyalah pembantunya. Setelah Zhou Qian duduk, dia menepuk punggung Zhou Qian dengan tidak hati-hati dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" "Itu dia," kata Zhou Qian dengan marah. Saat ini, Yu Xinlan, Ye Chong dan Lin Wan juga duduk di meja. Dia memperkenalkan, "Bos Wang, ini adalah bos besar di balik acara kami, namanya Ye Chong." Wang Hui memandang Ye Chong, dengan sedikit rasa jijik di matanya. Dia juga menganggap Ye Chong sebagai orang kaya baru yang menjual bawang hijau. Kemudian, Wang Hui melihat ke atas dan ke bawah Lin Wan. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, "Saya tidak menyangka ada banyak wanita cantik di ruangan ini. Gadis kecil ini sangat cantik. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik memasuki industri hiburan?" Lin Wan menggelengkan kepalanya dan menolak Wang Hui. Wang Hui tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, selama kamu bergabung dengan perusahaan hiburanku, aku jamin aku bisa menjadikanmu bintang besar yang bahkan lebih terkenal daripada Zhou Qian." Tapi melihat mata perak Wang Hui, dia kamu bisa tahu apa jenis harga yang akan dikenakan pada bangunan ini. Zhou Qian tidak berani berbicara ketika dia berada di dekatnya. Dia berani menyinggung Ye Chong, tapi dia tidak berani menyinggung Wang Hui. Lin Wan langsung menolak. Wang Hui tiba-tiba merasa sedikit kasihan. Kemudian, dia menatap Ye Chong dan benar-benar mengerti bagaimana Ye Chong mendapat keberuntungan dan mengetahui begitu banyak wanita cantik di sekitarnya. Pada saat ini, seorang anggota staf berlari dan berkata kepada Zhou Qian, "Nona Zhou, sudah hampir waktunya. Kita harus merias wajah dan bersiap-siap." "Tunggu sebentar," Zhou Qian berkata tiba-tiba. Semua orang memandang Zhou Qian. Zhou Qian berkata, "Saya merasa hadiah yang diberikan kepada saya sebelumnya terlalu kecil." "Apa?" Yu Xinlan tertegun. "Saya bilang imbalannya terlalu kecil. Saya butuh lebih banyak uang, dan saya butuh lebih banyak uang sekarang," kata Zhou Qian. Yu Xinlan berkata, "Anda ingin lebih banyak uang, Nona Zhou? Hadiah yang saya berikan kepada Anda sekarang 3 kali lebih banyak dari biaya pemberitahuan normal. Apakah Anda tidak puas?" Zhou Qian mendengus dingin dan berkata, "Jika biaya pemberitahuannya tidak lebih tinggi dari biaya pemberitahuan biasa, menurut Anda apakah saya akan pergi jauh-jauh ke tempat seperti ini untuk mewakili Anda? Siapa saya, Zhou Qian? Nona Zhou, jangan lupa bahwa Anda bahkan tidak menghadiri latihan sebelumnya. Saya belum menyelesaikan masalah ini dengan Anda. Sekarang Anda ingin menambah uang. Bukankah itu terlalu berlebihan?" Yu Xinlan berkata dengan kasar, berkata, "Jika tersiar kabar, beberapa orang akan mengatakan kamu bertingkah seperti bintang besar." Zhou Qian jelas tidak terlalu peduli dan berkata, "Ketika kamu memintaku untuk datang sebelumnya, kamu tidak pernah mengatakan begitu banyak orang-orang akan datang menemui Anda. Pertunjukan, tahukah Anda berapa biaya salah satu konser saya? Biarkan begitu banyak orang menontonnya dengan sia-sia, berapa banyak yang akan saya derita? MS. Zhou, ini bukan masalah uang. Kami sudah bernegosiasi. Sekarang kamu berubah pikiran di menit-menit terakhir, kan? Itu terlalu berlebihan," kata Yu Xinlan. Yikuyu Zhou Qian mendengus dan berkata, "Tidak masalah. Jika Anda tidak membayar saya tidak akan bertindak bersambung."